Welcome back to Carvaganza and let's talk about cars. Di awal tahun 2021 ini kita kembali kedatangan mobil yang eksklusif spesial dari TDA. Kalau dilihat ini mobil berdesain klasik, tanpa atap dan punya bonet yang panjang. Ini adalah Morgan Plus 4. Ini adalah merek baru yang didatangkan oleh TDA untuk pasar Indonesia dan ditawarkan khusus dengan desain klasik tapi punya performa yang sporty, tidak kalah seperti BSI Mono yang di akhir tahun lalu juga diluncurkan oleh TDA di Indonesia. Dan sekarang kita akan bahas mobil ini, Morgan Plus 4. Morgan ini merek dari Inggris yang punya spesialisasi di mobil dengan desain atap terbuka, bisa diajak ke track day, tapi bisa juga untuk diajak berkendara sehari-hari dengan nyaman, dengan gaya yang berkelas ala aristokrat Inggris. Ini adalah Plus 4, salah satu model entry level dari Morgan. Di antara beberapa model lainnya ada 3-wheeler dan Morgan Plus 6. Di Indonesia sendiri akan dihadirkan dua model, salah satunya Plus 4 dan Plus 6. Menariknya, Plus 4 atau seluruh model Morgan adalah mobil yang dibangun di atas chassis berbahan aluminium dengan kombinasi bahan kayu di balik bodi yang berdesain klasik dan berkelas ini. Morgan sendiri merupakan pabrikan yang udah ada lebih dari 110 tahun di dunia. Jadi mobil ini atau pabrikan ini udah ada sejak sebelum zaman Perang Dunia baik pertama maupun kedua. Jadi desain Morgan ini udah dibuat dan dipertahankan sampai sekarang sejak lebih dari 100 tahun lalu. Mulai dari bonetnya yang panjang, lampu yang bulat, grill yang besar berbentuk dengan garis-garis vertikal seperti mobil-mobil mewah dan sporty di zamannya. Kalau kita ingat mungkin ini seperti mobil Cruella de Vil di film 101 Dalmatian. Tapi ini adalah versi yang lebih compact, tidak se-ekstrim atau sebesar mobil yang dipakai Cruella de Vil. Nah, apa aja yang unik dari spesifikasi Morgan Plus 4 ini? Kita akan bahas lagi. Morgan benar-benar mempertahankan desain klasik untuk Plus 4 ini. Kita bisa lihat dari selain bonetnya yang panjang, itu ada tali pengikat dari kulit di kap mesinnya dan velg dengan desain jari-jari yang benar-benar padat seperti mobil di eranya. Tapi teknologi modern tidak dilupakan begitu saja oleh Morgan seperti yang terdapat di balik kap mesin ini. Untuk Plus 4 ada mesin 4 silinder 2000 cc turbo yang dibawa dari BMW. Seperti dipakai beberapa model seperti 330i, 320i, bahkan Toyota Supra versi 4 silinder yang dipasarkan di Jepang dan Eropa juga pakai mesin ini. Ada dua pilihan transmisi yaitu manual 6 percepatan dan otomatis 8 percepatan. Untuk versi manual, tenaga mesinnya adalah 255 horsepower sementara torsinya adalah 350 Nm. Sementara untuk versi transmisi otomatis, torsinya lebih tinggi lagi sampai 400 Nm. Semuanya disalurkan hanya ke roda belakang. Sekarang kita lihat aja ke dalamnya. Gaya klasik dari Morgan Plus 4 ini nggak hanya dari luar tapi juga bisa dirasain dari dalam kokpitnya. Kita bisa lihat ini benar-benar open space. Sebenarnya ini mobil adalah cabriolet, jadi atapnya bisa dibuka tutup, bahannya kanvas. Nggak cuma di luar, aura klasik dari Morgan Plus 4 ini juga bisa dirasain dari dalam kokpitnya. Dari mulai tutup pintunya, di sini udah ada banyak atau dominasi bahan kulit yang kita bisa personalisasi juga, mau warnanya apa, bahan kulitnya apa, dengan kombinasi bahan panel kayu di bagian dashboardnya. Tapi walaupun dari luar kelihatannya mobil ini punya kabinnya kecil, kita tetap bisa sesuaikan posisi duduknya cukup fleksibel mulai dari maju mundur jok, terus ada reclining juga untuk sandarannya dan setirnya bisa diatur ketingginya alias tilt. Tapi posisi maju mundurnya belum bisa untuk Plus 4 ini. Dan kalau kita lihat lebih rinci lagi ke dalamnya, di sini nuansa mewah dan klasiknya terlihat dari trim berbahan kulit untuk di pintu, di sini di dashboard juga ada, dan seluruh joknya yang kita juga bisa personalisasi, pilih warna dan trim atau kelas material kulit yang seperti apa. Setirnya simple,
nggak ada tombol macam-macam. Dan karena ini diadopsi dari BMW, di sini juga ada tuas untuk lampu sen, lampu jauh, dan bahkan untuk pengaturan wiper juga sama seperti di BMW. Terus karena ini adalah plus 4 varian transmisi manual, di sini juga simple, hanya ada tuas transmisi dan ada tuas untuk rem parkir yang mungkin posisinya cukup jauh untuk pengemudi seperti di mobil biasa. Tapi walaupun begitu kita bisa ngerasain posisi duduk yang benar-benar rendah, khas sports car sejati. Jadi kita akan bisa lebih asik untuk ngajak mobil ini berkendara dalam kecepatan tinggi. Dan di sini untuk di dashboardnya ada beberapa instrumen seperti speedometer, di tengah ada jam analog, kemudian tetap ada tachometer, dan di balik setir justru bukan tachometer atau speedometer, tapi indikator temperatur dan tangki bahan bakar. Walaupun ini adalah mobil atap terbuka alias cabriolet yang didukung dengan atap kanvas, di sini juga terdapat AC. Jadi kalau misalnya kita nyetir mobil ini di negara yang panas atau cuaca yang panas, kita nggak akan kesiksa seenggaknya selama perjalanan. Dan di sini juga untuk pengaturan atau operasional fitur defogger, lampu fog lamp, dan lampu hazard, semuanya dioperasikan dari dashboard. Dan karena Morgan ingin menekankan sensasi berkendara dari mobil ini, kita nggak akan menemukan sistem infotainment sedikit pun di Morgan Plus 4 ini. Seperti di unit ini, nggak ada sama sekali head unit alias radio yang bisa kita nikmati selama perjalanan. Jadi satu-satunya hiburan suara yang bisa kita nikmati selama berkendara dengan Plus 4 ini hanya suara mesin di depan dan suara knalpot yang tentunya akan terdengar lebih jelas waktu atapnya dibuka. Terus kayak apa sih suara dari mesin Morgan Plus 4 ini? Kita coba aja starter. Nah itu tadi kita udah dengar suara dari Morgan Plus 4. Mesin Meo 4 silinder, dan kalau kita dengerin mungkin nggak asing untuk orang-orang yang pernah pakai BMW mesin 4 silinder 2000 cc karena emang mesinnya sama, kodenya sama, mungkin hanya beda di konfigurasi knalpotnya. Nah kalau atapnya ditutup bentuknya kayak gini nih. Jadi atap cabrioletnya ditarik ke depan, dikunci, dan di sini ada panel tambahan untuk melindungi bagian luar pintu, dan di sini ada tambahan juga untuk jadi kaca sampingnya. Jadi kalau kita mau nikmatin mobil ini dalam kondisi hujan, kita bisa benar-benar terlindungi dari cipratan air hujan karena semua bagian bodi tertutup untuk melindungi bagian interiornya. Tapi nggak cuma sampai di situ aja, desain klasik dari Morgan Plus 4 ini juga kita bisa lihat di belakangnya. Bentuk lampu-lampunya simple, cuma ada bulat begini, di dalamnya masih pakai bolam, dan di sini ada reflektor. Ini untuk tutup tangki bahan bakarnya, dan di sini ada ban serep yang kebuka. Jadi kalau misalnya di mobil sedan biasa ban serepnya di dalam bagasi, di sini terekspos kebuka gitu aja. Mungkin bisa kasih cover kayak mobil SUV atau Jeep yang punya desain klasik yang masih ada konde di belakangnya. Nah itu tadi review untuk Morgan Plus 4 yang versi 4 silinder, dan TDA ini sebenarnya mendatangkan dua model Morgan untuk dipasarkan di Indonesia, satu lagi Plus 6, dan sekarang kita akan pindah ke Plus 6 untuk lihat langsung mobilnya. Nah kebetulan sebelum kita review yang Morgan Plus 6, ada Pak Weli langsung dari TDA sedang ada di sini. Kita tanya-tanya langsung soal Pak Weli. Halo Pak. Jadi waktu itu kan akhir tahun datangin BAC, sekarang sesuai janjinya waktu itu gilirannya Morgan ya tahun ini. Kenapa sih alasannya akhirnya datangin Morgan jadi salah satu collectible item ya dari TDA? Karena Morgan ini dia mempunyai karakter yang 180 derajat beda dengan BAC. Kalau BAC itu ngerasakan adrenalin, tapi kalau ini bukan. Kalau ini kita ngerasakan untuk cruising. Jadi kita bisa ngumpulnya mungkin sore-sore, jam 4 sore, dan kita buka atapnya, jalan-jalan, kita cruising. Jadi ini mobilnya orientasinya lebih ke nyetir yang lebih santai ya, tapi dibawa kenceng juga tetap bisa ya? Masih ada powernya dia, masih ada powernya.
Nah, kalau lihat line up-nya dari Morgan kan ada beberapa model nih, ada three wheeler, ada plus 4, plus 6 dan plus 8. Kalau untuk di Indonesia sendiri kan yang didatengin plus 4 sama plus 6 ya. Kenapa cuma dua model itu, Pak? Karena yang plus 8 itu yang Morgan Aero 8 itu gantinya itu ini plus 6. Terus kalau yang three wheeler ini sekarang lagi stop production karena dia menuju ke elektrik untuk yang three wheelernya. Itu berarti sama kayak tren global ya, semua pada beralih ke elektrifikasi ya. Iya. Jadi kemungkinan kalau misalnya yang three wheeler udah versi elektrik diproduksi, kemungkinan TDA akan bawa juga dan tawarin. Kita sih rencana masukin, mudah-mudahan sih tahun depan mungkin udah bisa. Untuk setahunnya berapa banyak Morgan yang bisa dibeli konsumen Indonesia? Sekitar 15 unit. Itu total apapun ya, kombinasi plus 4 dan plus 6 ya? Kombinasi. Oke, jadi itu ya soal penjelasan dari Pak Welly langsung soal Morgan plus 6 dan plus 4 yang sekarang udah bisa dibeli di Indonesia. Kalau tertarik langsung aja datang ke TDA Luxury Toys. Terima kasih Pak Welly. Thank you. Nah, tadi penjelasan dari TDA langsung soal Morgan. Sekarang kita akan bahas model kedua dari TDA untuk Morgan, yaitu Morgan Plus 6. Yang bisa dilihat dari luar, ini mobil dimensinya jauh lebih besar, lebih panjang, karena memang karakter pengemudinya dibedakan dari Plus 4 yang mungkin lebih compact dan mungkin lebih terfokus untuk pengemudi ya, walaupun dua-duanya memang sama-sama mobil yang untuk dinikmati sebagai pengemudi. Mobil ini secara eksterior kelihatan rangkaian lampunya berbeda, terus velgnya nggak seklasik dari Plus 4 yang model wire mesh. Di sini velgnya modern, ada baut 5 dan diameternya ada sampai 19 inch. Di dalamnya juga ada rem cakram, dan kalau kita lihat di fender panjangnya ini ada ventilasi udara untuk mengurangi tekanan udara di bagian fender. Jadi mobil ini nggak terlalu berat dan lebih aerodinamik walaupun dimensinya lebih panjang. Di balik mesinnya ini ada mesin yang lebih besar daripada Plus 4, yaitu Plus 6 menggunakan mesin 6 silinder 3000 cc twin turbo yang diadopsi dari BMW. Kalau dicocokin kode serinya, mesinnya ini sama seperti yang dipakai model BMW seri 740 dengan tenaga 335 horsepower. Sementara untuk keseluruhan bodinya, mobil ini memang lebih panjang dimensinya dan lebih lebar untuk performa yang lebih dinamis dan lebih bisa diandalkan untuk mungkin di kecepatan tinggi. Dan kalau kita lihat ke belakang, di sini lebih simple, lebih minimalis dibandingkan Plus 4 karena di Plus 6 ini nggak ada ban serep yang terpasang di bagian fascia belakang dari mobil ini. Jadi mungkin secara bobot akan lebih enteng karena nggak ada beban tambahan yang akan mengganggu performa power to weight ratio dari si Plus 6. Nah, kalau gitu sekarang kita giliran lihat ke bagian dalamnya. Lain model, lain juga desain interior dari Morgan Plus 4 dan Plus 6. Di sini kita bisa lihat kalau desain interiornya lebih modern dibandingkan Plus 4 karena memang spesifikasi teknis yang ditawarkan oleh Morgan untuk model ini lebih modern karena tidak seperti Plus 4, Plus 6 hanya tersedia dengan transmisi otomatis 8 percepatan yang juga diadopsi dari drivetrain BMW yang juga bisa dioperasikan secara manual melalui pedal shift. Jadi untuk digeber performanya, mobil ini akan lebih fun, lebih optimal, apalagi kalau untuk mengejar lap time di sirkuit. Walaupun memang penggunaan atau tujuan pengembangan mobil ini bukan difokuskan untuk di sirkuit. Bentuk setirnya juga lebih modern, walaupun tetap minimalis dengan dimensi yang kecil. Ada desain flat bottom di bawahnya, dan di sini tuas untuk rem tangannya. Di sini juga untuk Plus 6 udah menjadi standar tersedia AC dan sistem audio yang juga udah bisa dikoneksikan melalui Bluetooth. Dan kalau kita lihat dashboardnya, di bagian tengah ini adalah speedometer dan tachometer, dan di bagian tengah antara keduanya ada jam analog seperti di mobil-mobil mewah keluaran Eropa. Pengaturan AC-nya juga masih sama menggunakan tombol putar dan beberapa tombol untuk mengatur sistem AC, defogger, lampu hazard, dan ada tombol starter di tengahnya. Sementara di balik setirnya, yang tersedia adalah meteran untuk kapasitas bensin dan temperatur dari mesin dengan ada layar MID di bagian tengah yang digital, walaupun kecil tapi dalam mode standby dia akan menampilkan logo Morgan yang
khas Inggris dengan sayap di sebelah kanan dan kirinya. Nah, untuk Plus 6 ini karena kabinnya juga lebih luas dibandingkan Plus 4, jadi pengaturan posisi duduknya bisa lebih fleksibel, walaupun tetap sistemnya manual, belum elektrik, mulai dari posisi kursi, setirnya yang juga sekarang lebih fleksibel, tilt dan teleskopik seperti mobil-mobil modern. Nah, soal interiornya kita bisa lihat kombinasi trimnya ada. Di sini ada panel piano black, sini ada panel berwarna silver. Sementara untuk joknya ini menggunakan warna kulit, tapi dimensi joknya ini terasa lebih compact, lebih tipis dibandingkan si Plus 4 ya. Karena mungkin emang tujuan mobil ini untuk memberikan sensasi yang lebih sporty, lebih agresif untuk digeber sekencang-kencangnya. Dan kalau kita lihat di balik jok ini masih ada ruangan walaupun kecil untuk menaruh barang. Misalnya kita mau bawa tas dan mobil ini nggak ada bagasinya, kita bisa taruh sini, dan di baliknya ada speaker aktif yang menjadi pendukung dari sistem audio Morgan Plus 6 ini. Dan kalau kita mau geber performa dari mobil Morgan Plus 6 ini lebih maksimal lagi, kita bisa tekan tombol di bagian konsol tengah ini, S Plus, yang akan mengerahkan performa maksimal dari mesin di depan. Nah, jadi itu dia koleksi terbaru dari TDI Luxury Toys Morgan yang ditampilkan dalam dua model, Plus 4 dan Plus 6. Kalau yang mau lebih nyaman, lebih santai tapi lebih kenceng juga, bisa pilih Plus 6 yang cuma ada transmisi otomatis. Sementara kalau yang ingin berkendara sambil menikmati transmisi manual, bisa pilih Plus 4. Semuanya tergantung pilihan masing-masing. Oke, jadi itu dia review Morgan Plus 6 dan Plus 4 dari Carvaganza. Kalau Anda suka video ini, silahkan klik tombol like. Kalau ada yang ingin disampaikan, tulis di kolom komen. Dan yang terpenting, jangan lupa juga untuk share dan subscribe ke channel Carvaganza. Tunggu video-video kami selanjutnya di Carvaganza, and let's talk about cars.